prasangka pembangunan kita di alam kemajuan reformasi. Bergandeng tangan orang bawah semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil. Undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita. Luhur rayu, bangkitan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah damai dari doa kita semua. Kalimantan sejahtera. TVRI Etam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga kali ini kita akan membahas terkait topik tertentu. Di mana program Ruang Kesehatan ini akan membahas topik-topik kesehatan yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami oleh para pemirsa sehat TVRI di rumah. Untuk bahasan kita kali ini, kita akan membahas terkait mengenal penyakit katarak. Nah, untuk pembahasan ini saya sudah mengundang narasumber Dr. Manfred Himawan, spesialis mata. Oke, kita sambut Dr. Manfred. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Cila. Oke, bagaimana kabarnya, Dok? Luar biasa baik. Oke, kesibukannya apa nih, Dok, berapa hari terakhir? Ya, poli aja di rumah sakit SMC, terus kemudian di rumah sakit mata, dan kemudian juga di tempat pribadi. Oke, praktek pribadi, Dok ya. Sehat tapi, Dok ya? Iya. Oke, siap, Dokter. Terkait bahasan kita pagi ini, Dok, tentang mengenal penyakit katarak. Sebelum kita bahas terlebih lanjut terkait penyakitnya, sebenarnya nih, Dok, secara awam bagaimana sih, Dok, proses kita ini bisa melihat sesuatu itu, Dok? Ya, organ mata itu sangat unik ya. Jadi ada beberapa anatomi mata yang memang tugasnya adalah untuk mendapatkan sinar dan kemudian menyalurkan sinar itu sampai ke belakang. Nah, boleh kita lihat Oke, siap, Dok. Ya, jadi anatomi mata yang sebenarnya adalah pertama kali pada saat sinar masuk dari depan itu ditangkap oleh kornea. Ini bagian depan nih, yang bagian kornea yang bening itu. Oh, yang nampak ini, Dok ya? Ya, yang nampak itu bagian yang kelihatan seperti warna hitam. Nah, untuk orang Asia memang warna hitam itu terwarnai dengan adanya iris ya, namanya tuh yang anakan-anakan mata yang bisa gede, bisa kecil itu. Oh iya, yang kelihatan kayak ada cahaya warna-warnanya itu, Dok ya, sekitar. Kalau orang bule kan warna biru, nah ya, kalau orang Asia warna coklat. Oke, Dok. Kemudian abis itu kita masuk ke belakang adalah lensa. Nah, lensa inilah yang selanjutnya nanti akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Terus kemudian ini ada vitreous yang di dalam ini yang membentuk daripada mata sehingga menjadi bola mata, dan kemudian yang terakhir adalah layar bioskopnya yang saya bilang ini adalah retina, yang mana begitu bayangan itu sinar itu datang dari depan, kemudian tercetak di bagian retina ini, dan kemudian sebagai kabelnya untuk masuk ke dalam otak adalah saraf mata ini, saraf kedua itu gitu. Wah, berarti ini kalau mata kita dikeluarin begini bentukannya, Dok ya? Betul, ini adalah potongan samping daripada mata. Oke, berarti gak semudah itu, Dok ya, kalau ngelihat sesuatu ternyata prosesnya juga lumayan rumit, Dok ya. Iya, ini disebut sebagai aksis ya, jadi dari kornea, jadi selain organik ya di sini ya, kalau ada kornea yang bermasalah, kemudian adanya lensa yang bermasalah, kemudian ada retina juga bermasalah ya, orang nggak bisa ngelihat gitu. Padahal kalau secara kasat mata tuh mata nih
kecil dok ya dibandingkan dengan muka gitu. Ternyata bagiannya banyak banget dok ya. Betul. Oke, ini 1 semester dok ya kalau kita bahas di kedokteran dok ya. Panjang ini dok perjalanannya. Oke dok, tadi organ mata udah kita bahas juga, terdiri dari tadi kornea, lensa. Nah, kalau kataraknya ini dok, ini pengertian katarak bermasalah di bagian mananya nih dok? Ya, katarak itu bermasalah di bagian lensanya ini. Oke. Nah, lensanya ini yang sebenarnya tuh jernih dia, bening ya, jadi dia tembus cahaya sampai dia ke belakang. Problemnya adalah dengan bertambahnya dia usia ya, terus kemudian adanya suatu trauma segala macam, itu bisa membuat ini menjadi keruh. Oke. Lensa tadi ini dok lensa ya? Ini yang di dalamnya. Oke, nanti dikira pemirsa CTV lensa kacamata dok. Tadi ini lensa mata. Di mata. Jadi di dalam mata itu ada lensanya gitu loh, untuk mengarahkan sinar itu atau bayangan atau cahaya itu masuk ke dalam retina. Jadi difokuskan. Seperti kayak zaman kita dulu SD segala macam kan pakai yang loop kaca gitu, pembesar biar rapi itu dok ya. Betul. Nah, ini fungsinya gitu sama untuk mengarahkan ke retina. Oke. Ternyata katarak ini tadi bermasalahnya di lensa dok. Ya. Apa yang menyebabkan ini dok? Katarak ini bisa terjadi dok? Nah, katarak ini bisa terjadi karena gangguan daripada nutrisi yang diserap oleh lensa itu sendiri. Jadi lensa ini sangat unik ya, dia punya komposisi molekul itu sangat erat, sehingga coba kita lihat kan, kalau dia sebagai benda hidup itu harusnya dia dapat makan. Nah, kalau secara tubuh, secara keseluruhan, makan itu disalurkan melalui pembuluh darah. Nah, kehebatannya kan lensa nggak ada pembuluh darahnya. Betul dok. Nah, dia dapat dari mana ya? Dapat dari suatu cairan yang dibentuk oleh suatu badan di sini namanya corpus ciliaris, dan kemudian diserap oleh lensa itu sendiri. Nah, ini dikasih makan sehingga dia akan terjadi regenerasi daripada sel yang baru gitu. Jadi nggak pernah timbul suatu katarak. Tapi yang terjadi adalah misalnya terjadi benturan, maka hubungan antara satu molekul ke molekul lain itu terpisah sehingga nggak dapat makan di tengah. Nggak dapat makan di tengah, ya itu akan merusak daripada kejernihan kornea itu sendiri, kejernihan dari lensa itu sendiri. Oke dok, berarti tadi selain usia, kemudian ada trauma tadi, benturan itu yang langsung ke mata gitu dok ya? Ya langsung ke mata, ataupun misalnya ada benturan karena mata dari kepala kan, benturan kepala juga bisa menyebabkan terjadinya suatu gangguan di lensanya. Dan juga yang lebih uniknya lagi, lensa yang jernih itu bisa terjadi juga pada anak-anak yang baru lahir. Oh, kok bisa dok ya? Bukan hanya usia, berarti usia lansia gitu. Anak kecil juga bisa ya? Di mana anak kecil ini dilahirkan dari ibu yang pernah pada saat dia hamil itu, dia mengalami gangguan demam rubella misalnya gitu. Oh, penyakit virus dok ya? Betul. Itu patofisialnya beda lagi dok ya? Betul. Oh, itu memang dari proses perkembangan janinnya memang udah keruh dok ya? Betul. Berarti lensanya. Jadi pada saat dia dilahirkan, itu sudah keruh lensanya. Oke. Itu disebut sebagai katarak kongenital kalau dibilang bahasa medisnya. Bahasa medisnya. Ya. Oke, siap dok. Kemudian dok, dari tadi ini katarak ini sendiri insidensinya tinggi nggak sih dok di Samarinda? Katarak itu dari 1.000 orang itu satu pasti ada katarak. Oke. Nah, jadi istilahnya dari sekian banyak orang itu yang menyebabkan buta jadi usia 50 tahun itu 3%-nya itu terjadi kebutaan ya. Oke, dok. Kebutaan itu 81%-nya adalah dikarenakan karena katarak di usia segitu ya. Jadi populasi yang lebih banyak adalah di segi usia di atas 50. Oh, berarti memang beresiko tingginya di atas 50 tadi dok ya? Walaupun tadi ada yang baru lahir sudah kena katarak di luar tadi. Dan itu diperburuk dengan penyakit bawaan, misalnya penyakit bawaan misalnya ada kencing manis, hipertensi segala macam, itu bisa memperburuk keadaan daripada lensa itu sendiri. Jadi istilahnya katarak itu lebih cepat lah terjadinya dibandingkan dengan orang yang normal tanpa ada background penyakit seperti itu. Karena memang kalau di rumah sakit sendiri identiknya pasien kencing manis tuh dok pasti matanya gangguan sudah katarak nih. Sebagian besar gitu kan dok ya, bener kan dok ya? Oke dokter. Kalau ke praktek dokter sendiri banyak yang katarak dok? Ya lumayan juga sih, itu terjadi. Saya ini jelas baliknya misalnya saya operasi seminggu tuh bisa 15 gitu pasien tuh, jadi banyak sekali katarak terjadi. Ya, makanya kita bahas tema kali ini terkait katarak dok ya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, selain tadi insidensinya memang tinggi, faktor resikonya sendiri tadi dok, faktor resiko dan penyebabnya tadi kan selain tadi usia segala macam, ada nggak tendensi umur, jenis kelamin atau pekerjaan tertentu yang menyebabkan tingginya insidensi katarak ya, dok? Yang bisa menyebabkan juga terjadinya kekurangan lensa itu adalah
pancaran sinar ultraviolet. Oke. Jadi orang-orang yang dengan pekerjaan di ruang-ruangan misalnya selalu terpancar dengan ultraviolet itu kejernihan lensanya itu akan berkurang juga gitu loh dengan itu. Terus kemudian tadi yang pernah kena bentur ya kan, jatuh segala macam bentur kepala itu bisa menyebabkan terjadi suatu katarak yang lebih dini seperti kayak gitu. Itu ultraviolet maksudnya matahari atau lampu biasa, Dok? Matahari. Oh, matahari. Berarti yang outdoor ya, yang lebih rentan beresiko gitu. Oke, itu sebenarnya ada, kalau secara patofisiologinya ada kemampuan lensa nggak, Dok, dalam menyerap sinar-sinar itu berapa lama mungkin kita harus berada di outdoor, minimal 30 menit, maksimal 2 jam, atau ada ketentuan seperti itu nggak, Dok, untuk mencegah katarak? Sebenarnya itu kita ini punya mata ini sangat hebat ya, karena memang pada saat waktu kita di luar itu mata kita bisa mengecil pupilnya tuh loh. Betul, Dok, biasa kita sipit-sipit gitu. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah mengurangi asupan ultraviolet dari mata kita sebenarnya. Nah, tapi kalau memang itu terlalu deras dan terlalu sering di luar, misalnya gitu ya, misalnya 24 jam di luar terus gitu kan misalnya, apalagi kalau di Kalimantan Timur terkenalnya dengan tambangnya gitu kan, di luar terus kan, benar. Memang akan memperparah keadaan katarak itu gitu. Oke, siap, Dok. Berarti memang penggunaan kacamata perlu, Dok, ya? Ya, tentunya gitu. Kalau misalnya memang mau melindungi mata itu perlu dengan menggunakan kacamata Ray-Ban mereknya itu ya. Nah, itu untuk melindungi daripada ultravioletnya masuk tembus ke dalam. Oke, siap, Dok. Jadi faktor risikonya banyak. Terus klasifikasinya, Dok, tadi selain ada yang katarak kongenital, itu ada pembagian apa lagi, Dok, dari katarak sendiri? Katarak itu terbagi menjadi klasifikasinya dari usia ya. Usia itu kan misalnya katarak kongenital itu dari mulai kecil. Terus kemudian dari mulai lahir tuh. Terus kemudian katarak yang disebut sebagai katarak presinilis. Terus kemudian sinilis. Nah, habis itu ya itu dari usia. Kemudian kalau dari bentukan dari katarak sendiri, ada yang bentuknya nuklear, ada yang bentuknya itu subkapsular segala macam, itu bentukan daripada letak dari katarak itu sendiri. Oh gitu, berarti kalau katarak itu lensanya nggak langsung semuanya, kalau dibilang katarak semuanya keruh nih, ternyata nggak, Dok, ya? Ada bagian-bagian tertentu yang bisa keadaan itu di tengah atau di belakang itu. Jadi, nah itu juga nanti akan menentukan ini perlu lakukan tindakan kah atau seperti kayak gimana. Oke, ternyata tadi dari usia, dari lokasi juga, ada lagi nggak, Dok, pembagiannya? 2 itu, Dok, ya? Ada lagi penyebab, misalnya ada dari karena kencing manis, kemudian dari katarak yang akibat dari apa tadi satu lagi ya, karena kurang nutrisi juga bisa. Iya, Dok. Makanan juga misalnya dia memang dari dulunya istilahnya asupan gizi juga kurang, ya bisa katarak itu timbul dini gitu. Dan satu lagi toksik akibat dari makan obat jangka panjang. Oke, obat apakah ini, Dok? Jangka panjang obat apakah ini? Agak takut soalnya nih, Dok. Dan itu bukan ginjal aja, mata juga bisa, Dok, ya? Iya, karena dia punya sari obat itu bisa ngumpul di itu. Seperti kayak yang sering saya lihat itu adalah yang steroid jangka panjang. Pemakanan steroid jangka panjang itu bisa menyebabkan suatu katarak yang disebut sebagai katarak subkapsularis karena dia numpuk di belakang. Yang tidak terindikasi, Dok, ya pastinya, Dok, ya. Dia konsumsi terus, Dok, ya. Ada juga yang misalnya sakit asma misalnya gitu kan, dia kan makan steroid jangka panjang tuh. Iya, betul, Dok. Itu ya biasanya rata-rata kataraknya akan timbul lebih cepat. Karena steroid tadi, Dok, ya. Jadi hati-hati ya pemirsa TV di rumah dalam penggunaan obat steroid jangka panjang, harus konsultasi lebih lanjut kayaknya, Dok, ya. Siap, Dok. Kemudian, Dok, dari gejala nih, Dok. Jadi kan dikit-dikit nih kalau pasien konsul ke praktek kita nih, Dok, kabur. Dikira-kira udah katarak aja. Sebenarnya ada spesifik gak sih, Dok, gejala katarak ini sendiri, Dok? Nah, kalau dia bilang itu rabun, makanya kita harus mengklasifikasikan itu menjadi 2. Yang satu, apakah memang rabun ini betul-betul karena memang perlu kacamata, ataukah memang benar-benar tidak bisa dikoreksi sama sekali. Nah, itu sebenarnya gampang dengan menggunakan pinhole. Jadi kertas saja dibolongin, kita lihat intip gitu, lihat jauh, dia bisa lebih maju, bisa lebih terang. Nah, itu artinya dengan kacamata aja bisa dikoreksi. Tapi kalau sudah dikasih gitu dan pinhole tidak maju, artinya dari visual aksis ini sudah terjadi suatu gangguan, entah itu di kornea, entah itu di lensa, atau di retina. Nah, dengan pinhole itu tadi, kalau dia dikasih pinhole dia tidak maju, ya artinya ada gangguan di situ visual aksis. Nah, mungkin satu-satu kita lihat itu di mana nih biasanya terjadinya. Yang paling sering adalah katarak. Siap. Berarti kita tes dulu misalnya tanpa pakai apa-apa dulu, Dok, ya. Biasa tutup mata, Dok, ya. Kita lihat tulisan gitu. Kemudian kalau nggak jelas,
pakai pinhole tadi dok ya. Betul. Ibaratnya kayak teropong gitu dok ya, diginikan. Kalau misalnya dia makin kelihatan, berarti itu cuman masalah kacamata, kacamata doang. Sedangkan kalau misalnya ternyata di pinhole dia tetap segitu-segitu aja, kemungkinan besar. Something itu ada sesuatu dari visual aksesnya ada gangguan. Oke, termasuk lensa tadi ke katarak gitu dok ya. Selain itu ada lagi nggak dok? Misalnya kalau sering merah gitu dok, atau sering berair gitu, itu nyambung ke katarak apa nggak dok? Enggak, itu kalau di depan itu kaitannya dengan lapisan yang di depan. Jadi misalnya mata itu kering, kalau kan usia 50 biasanya matanya itu menjadi dry eye. Oh iya dok. Nah, itu bisa terjadi matanya jadi pedih, gatal segala macam itu, gitu loh. Nah terus kemudian yang selanjutnya ada gejala berikutnya adalah kalau kita nih di dalam ruangan itu nyaman aja, tapi begitu kita keluar langsung tuh katanya ada selaputnya. Nah itu yang, jadi sinar itu semakin deras masuk mata, itu akan semakin terganggu, itulah katarak. Oh gitu, justru dengan pemberian maksudnya terpapar dengan cahaya yang lebih terang itu macam selaput. Saya masih membingungkan sih dok, kayak macam selaput tuh kayak ada yang nutupin gitu dok ya? Ya jadi suasana tuh jadi berubah gitu, dari mulai dia terang di ruang gelap, terus kemudian lihat sinar yang dari depan itu langsung ada seperti kayak something yang menghalangi. Oke, walaupun sudah dikucek-kucek. Tetap gitu ya. Sama berarti juga itu ada katarak, kemungkinan ada katarak yang ringan itu. Oke, siap dokter. Berarti bukan mata merah, bukan mata berair, justru ada gangguan penglihatan dok ya. Kalau di preferensi bilangnya macam tirai. Iya, tirai seperti kayak, tapi pada saat dia di ruangan gelap enak gitu. Oke, kalau gelap biasa aja, tapi kalau dia keluar, waduh kelihatan banget tuh. Oke, siap dok. Kalau secara pemeriksaannya dok, pemeriksaan medisnya nih, apa yang akan dokter sarankan kepada yang kecurigaan katarak dok? Periksa tajam penglihatan. Oke. Jadi begitu dia lihat itu yang model kayak pakai Snellen chart itu kan, dia lihat dari huruf itu, dia bisa lihat sampai seberapa hebat gitu loh. Nah sekarang kalau memang dia itu visusnya sampai, ada disebut penilaian itu dengan visus. Jadi orang normal lihat 18 meter, dia cuma lihat 6 meter. Nah itu sudah waktunya dilakukan tindakan operasi. Kan dia kalau pakai yang model apa sih? Iya betul, yang Snellen chart. Snellen chart kayak gitu tuh, yang baca kayak gitu. Nah itu kalau dia sampai pada titik tertentu, dia nggak bisa lihat, ya itu udah merupakan tanda dia lakukan tindakan. Tapi kalau lebih baik daripada itu, diamkan aja, kasih pengobatan gitu. Oke dok, berarti parahnya bikin buta nggak sih dok katarak ini dok? Iya, lama-kelamaan kalau didiamkan dia akan menjadi lebih tebal. Jadi ini akan keruan itu akan dari pinggir dia akan ke tengah dan akhirnya menutupi sama sekali. Dia nggak lihat sama sekali. Nah, terus kemudian kalau memang dia sudah keruh dan itu dia bisa menebal ya, dia punya lensa itu dan bisa mendorong bagian mata depan ini tertutup, bisa menimbulkan penyakit yang lain, glaukoma bisa terjadi. Oke, ternyata dari katarak bisa nyebabin penyakit mata yang lebih serius lagi dok ya. Padahal lensanya malah ngedorong gitu karena tidak diobatin lebih dini dok. Oke dok, selain tadi Snellen chart, ada lagi nggak dok pemeriksaan tertentu yang dibutuhkan untuk pasien-pasien seperti ini? Ya konsultasi ke dokter mata sebenarnya sih, karena memang dengan menggunakan yang biasa kita gunakan dengan ophthalmoscope, kita bisa intip itu kelihatan di dalam, wah ada itemnya gitu. Nah, sekarang dengan alat yang canggih ya, dengan ada autoref itu, kita bisa lihat menggunakan apa namanya itu ya, suatu cara iluminasi namanya. Jadi kita sinarkan masuk ke dalam, itu akan terpantul keluar, itu akan terlihat warna hitam di tengah. Nah biasanya gitu. Ya sebagai action aja saya tunjukkan sama pasien, oh ini loh, ini ada katarak ini gitu, jadi keren gitu kan kelihatannya. Jadi ada satu alat autoref ya yang buat mengukur kacamata tuh, dia ada satu apa sih namanya itu ya, kehebatannya dia tuh bisa iluminasi ke dalam. Jadi dia berpendar, itu kelihatan sekali tuh dia ada katarak di dalam. Keren. Ini bukan yang macam kayak yang disuruh taruh dagu baru diceklek. Oh itu tuh. Oh itu dok ya? Iya. Saya pernah dok. Oke siap dokter Manfred. Ini pembahasan kita menarik. Tapi Cila izin jeda iklan sebentar dulu nih dok. Oke pemirsa TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama maju, UMKM cari jaya. Produk lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Ya, 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 ya.
Kerja keras, tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Setiap tangan punya harapan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menembus tinggi. Kerja keras, tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Hei, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Nonton apa? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman. Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Oke pemirsa saya TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Manfred Himawan, spesialis mata dalam bahasan tema mengenal penyakit katarak. Oke Dr. Manfred, tadi kita udah bahas panjang lebar di sesi yang pertama. Ini sesi yang kedua dan nitip pertanyaan tadi dok. Biasanya tuh kalau misalnya, tadi dokter sudah jelasin gejalanya ada semacam selaput yang nutup saat kita melihat terutama di sinar yang terang. Ini kalau kita lihat biasanya di orang-orang lansia terutama dok, itu ada di hitam matanya ini ada kayak perubahan warna hijau menjadi biru atau biru gitu dok. Itu termasuk salah satu gejala katarak apa bukan dok? Bukan, itu bukan di lensa. Karena kalau di lensa kan itu masuk ke dalam Dalam jadi, ya dok ya. jadi susah sekali untuk lihat. Kecuali kalau memang lensanya itu begitu keruhnya sehingga dia terpancar warna putih. Nanti kita bisa lihat center gitu, kita bisa lihat tuh tengahnya ada putih banget. Nah itu udah kental banget tuh dia punya lensanya tuh udah keruh banget. Nah sedangkan yang dimaksud itu ada letaknya di kornea sini, jadi di atas yang di luar ini. dok ya. Iya betul dok. Nah ini ada lingkaran itu. Nah itu bahasa kedokterannya disebut sebagai arcus sinilis. Nah di mana itu terjadinya pada orang-orang yang sudah di atas usia 50 gitu. Atau juga pernah saya lihat adalah di usia muda juga pernah terjadi kayak begitu. Tapi setelah saya lacak, saya tanyakan memang ada keturunannya seperti kayak begitu. Jadi bawaan dari bawaan genetik. Keluarga. Iya. Kayak kontak lens juga bisa dok jadi hijau-hijau. Keren banget. Tapi sampai dalamnya biasanya berubah warna. Tapi ini memang Cila menemukan beberapa pasien di praktek tuh dok, di pinggirnya itu memang kalau nggak hijau kebiruan biasanya dok. Betul, ada yang warnanya putih, bener-bener putih banget ya, tapi melingkar begitu bagus, pakai cincin gitu kan. Betul, nah, itu lain dok ya. Lain. Justru kalau katarak, yaitu kita center ada putih di tengahnya itu dok ya, dan dia khas banget kayak dari dalam gitu, bukan penampakan di luarnya dok. Iya betul. Satu lagi juga ada yang sering salah ya dengan sering tertukar dengan katarak. Kalau ada pterygium. Oh benar, pterygium dok. Nah, pterygium itu adalah suatu selaput
yang timbulnya tuh dari pinggir nih rata-rata terus ke tengah. Ya, betul. Nah, dari pinggir ke tengah sehingga bisa menutupi bagian kornea. Nah, itu bukan katarak, itu di luar itu. Oh iya, kalau kita daging itu Dok, kayak yang bentuk segitiga Dok ya. Betul, Kalau di selaput itu. Oh, oke, itu namanya pterygium. Itu beda bahasan lagi Dok ya. Intinya katarak lensa yang bagian dalamnya lah. Kita susah lah buat deteksi dari luar gitu Dok ya. Oke, siap Dok. Kemudian Dok, tadi kita sudah bahas terkait pemeriksaan yang dilakukan. Kemudian Dok, penata laksanaannya nih Dok. Karena katarak ini identik banget nih Dok dengan operasi. Apakah katarak harus selalu dioperasi Dok? Tidak selalu, bahwa memang seperti tadi ada pertanyaan kan, apakah memang selalu dilakukan tindakan operasi? Nggak selalu, karena memang katarak itu memiliki kekeruan yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Oke, Dok. Nah, batasannya dengan apa? Yaitu dengan kesulitan waktu melihat. Jadi kita lihatnya dari mana? Yaitu dengan pemeriksaan tajam penglihatan tadi, atau disebut sebagai visus. Jadi kalau dia visusnya makin buruk, ya di mana dia, ya itu tadi saya bilang patokannya adalah kalau orang normal lihat 18 meter, dia cuma lihat 6 meter aja gitu loh. Nah, itu sudah termasuk dari disebut sebagai buta produktif. Artinya orang itu tidak bisa produktif lagi gitu. Itu artinya bahwa dikoreksi apapun, kasih kacamata atau dikasih apa, enggak maju gitu loh. Nah, itu 6/18 itu kategori yang langsung bisa dioperasi. Jadi kapan dia dioperasi adalah lebih buruk dibandingkan 6/18. Oke, dengan adanya katarak itu penglihatannya lebih buruk dari 6/18 Dok ya. Ya, itu bisa dilakukan tindakan operasi gitu. Nah, kalau udah ada yang lebih bagus gimana Dok ya? Kita berikan suatu asupan nutrisi gitu kan, misalnya seperti kayak tetes-tetes mata yang mengandung nutrisi, terus kemudian pola makan yang bagus dengan yang jelas harus ada diberikan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Oh, A, C, dan itu bagus untuk kesehatan mata Dok ya. Berarti nggak semuanya operasi ya Dok ya? Ya, nggak mesti dilakukan tindakan operasi, kita berikannya pengobatan dulu gitu loh. Sambil nunggu sampai dia betul-betul melewati dari tajam penglihatan itu. Tadi selain tadi visusnya 6/18, kalau misalnya dia punya penyakit komorbid Dok, kayak diabetes atau penyakit lain, itu apakah dokter langsung sarankan operasi atau tetap ke visusnya lagi Dok? Saya langsung pemeriksaan dulu ke arah target dari anatomi yang menyebabkan terjadi penyakit itu. Jadi misalnya katakan saya ada kencing manis ya gitu ya. Ada lewat kencing manis, makanya saya evaluasi ulang apakah memang terjadi gangguan di retinanya, misalnya gitu. Oh, yang retina belakang tadi itu Dok ya? Karena kalau penyakit kencing manis itu yang dirusak adalah belakang ini. Oh iya. Yang merupakan kalau kita samakan adalah kalau kita nonton bioskop adalah layar bioskopnya gitu. Itu kalau udah ada gangguan kencing manis itu bolong-bolong sudah itu. Oke. Nah, kalau bolong-bolong begitu kan orang nggak bisa lihat gitu kan. Nah, memang kita harusnya melakukan evaluasi di belakangnya juga. Baru kita pastikan, karena sebagai dokter mata juga kita pengen tahu nih, kalau saya operasi kira-kira tajam penglihatan maju sampai berapa ya. Oke. Nah, itu yang kita masih tahu, sehingga kita menjamin suatu kepuasan pasien. Oh iya, saya akan bisa bagus lagi yang lihat nih gitu. Kadang-kadang lihat, kalau saya operasi Dok gimana nih hasilnya. Nah, itu kan betul Dok, progresnya itu yang harus kita jawab gitu kan. Kalau kita nggak bisa jawab ke situ, ya repot juga. Iya Dok. Nanti ujung-ujung operasi kok sama aja ya penglihatannya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ada gangguan di retina, berarti kita harus memberikan suatu keterangan, memberikan informasi bahwa memang dioperasi pun tidak 100% dia akan bisa baik. Gitu. Sebelum pasiennya memutuskan mau operasi atau enggak Dok ya. Tapi kalau misalnya nggak dioperasi Dok, jadi cuma dikasih tetes mata gitu doang Dok? Ya, itu mencegah supaya tidak terjadi suatu kelanjutan daripada kekeruan kornea lebih lanjut. Kekeruan lensa. Kalau misalnya dibiarin terus, tadi kan buta Dok ya, agak serem juga Dok ya. Tapi banyak nggak sih Dok yang menolak operasi? Banyak juga gitu kan, dengan segala macam pertimbangan yang, aduh, takut nih saya dioperasi kayak gimana sih, dengan kata operasi aja udah takut banget gitu kan. Kalau kita di perut besar Dok ya, kalau mata dioperasi gimana Dok? Emang gimana sih Dok secara umum operasi itu diapain Dok? Nah, operasi itu ada berbagai macam teknik ya. Nah, zaman dulu kita operasinya tuh diangkat dia punya lensanya semua sampai keluar gitu, sampai dia punya bungkusan daripada lensanya juga keluar juga. Nah, maka zaman dulu masih ada tuh orang tua-tua yang menggunakan kacamata yang patat botol itu kan. Yang banget. Besar. Iya. Ada sampai satu orang. Ya Dok. Sekarang itu sudah agak ditinggalkan lah ya. Nah, kemudian ada yang berikut lagi adalah dengan yang terbaru sekarang itu dengan Phaco. Nah, Phaco itu adalah lensanya itu digetarkan dan cairannya itu begitu dia kan namanya
Vekoemulsifikasi namanya. Jadi dia terilmusifikasi, dia menjadi cair. Lensa yang keras itu dengan digetarkan dengan menggunakan ultrasound, dia menjadi cair dan kemudian disedot. Tekniknya begitu. Ini operasinya dibelah gitu dok? Atau gimana sampai bisa, kan tadi dokter bilang lensanya di belakang nih. Iya. Bagaimana sampai dia bisa menjangkau ke lensanya itu dok? Ya, kita menggunakan satu alat pisau kecil aja dengan besaran masukan itu sekitar 2,75 mili. Nah dengan itu tip daripada Vekonya itu kan ada seperti kayak ballpen gitu masuk ke dalam itu. Jadi dalam mata kan dok ya? Iya. Masuk sedikit itu dan itu sebesar itu dan itu kita getarkannya dengan menggunakan alat itu. Oh, tapi kita ditidurkan dok pasiennya dok? Tentunya kita berikan di anestesi ya. Dengan menggunakan topikal aja, berikan tetes mata, ditetesin aja. Serius dok? Serius. Itu nggak kerasa dok? Nggak ada kerasa. sesuatu yang dimasukin ke mata? Nggak kerasa. Kayak gitu, jadi memang istilahnya tuh, ya kalau memang boleh berasa sedikit-sedikit aja seperti kayak gigit nyamuk macam gitu. Nah begitu tapi harusnya gini loh, kita operasi itu harusnya membuat orang pasien itu nyaman dengan operasi itu. Nah kita hilangkan dia punya rasa, kita buat dia senyaman mungkin sehingga pada saat operasi pun dia tidak tegang gitu loh. Nah, kadang-kadang kalau saya operasi saya nyanyi juga. Bikin musik. Tidur dok tadi dok. Jadi kadang-kadang tegang gitu kan, saya nyanyi aja, saya nyetel musik ya. Buat supaya suasana itu tidak tegang gitu. Karena operasi itu sekarang dengan teknologi yang maju tidak menakutkan gitu. Dan operasinya itu cepat sekali. Tapi mata ya dok, kita ngelihat alatnya nggak sih dok? Kita ngelihat alatnya nggak dok dimasukin gitu dok? Iya, kalau misalnya sudah, kan tadinya kan buta ya, karena katarak ya dia nggak lihat. Begitu dia sudah mulai katarak itu teremulsifikasi, dia keluar, itu dia mulai melihat tuh gitu loh. Ya teman tahu dok kayak tadi kayak di area gitu aja dicuci dong, kayak dicuci gitu doang aja gitu loh. Itu bagi yang sudah keruh semuanya. Kalau yang cuma setengah dok kan kelihatan tuh dok, ada ininya dok. Tapi nggak parno ya. Tapi kita nggak tidur kan dok, matanya tembelek gitu dok ya. Sebentar aja operasi itu paling 15 menitan aja selesai, terus udah gitu boleh pulang gitu loh. Dengan teknologi itu bisa pulang dengan tanpa menutup matanya, dengan kacamata pelindung aja udah. Serius? Kan dulu identiknya kalau sudah ada yang pakai begini habis operasi katarak ya. Sekarang nggak perlu lagi dok ya? Dulu kan pakai benang dijahit. Itu susah banget, makanya dulu zaman dulu ya bisa gitu harus nggak boleh batuk lah segala macam. Betul. Aduh, bisa jebol karena benang itu tipis sekali kayak rambut, lebih tipis dibandingkan rambut. Itu dulu dok ya, sekarang udah nggak pakai jahit-jahitan. Itu yang perlu diluruskan ini dok, biar banyak yang nggak takut nih dok kalau mau operasi. Sekarang nggak pakai jahit-jahitan, cuman tadi dimasukin alat, digetarin, baru dibersihkan cairan dalamnya dok ya. Jadi disedot aja, abis begitu dia digetar dari yang keras, digetarkan sehingga jadi bubur dan disedot, udah selesai. Kan teremulsifikasi. Nggak ada penggantian lensa kan dok? Apanya tuh? Nah ini dia abis ini itu. Juga tuh, dok. Kan itu kan lensanya sudah. Ini kan secara umumnya, secara fisiologis bahwa itu ada lensa di dalam. Iya dok. Nah ini digantikan dengan lensa yang buatan gitu. Ada buatannya, dan itu bermacam-macam tipenya lensanya itu. Ini tapi tadi yang dokter bilang digetarkan kayak bubur, disedot kemudian dimasukin lensa baru. Betul. Kira-kira disedot udah bisa lihat lagi, ternyata harus lensanya tetap masuk yang baru dok ya. Lensanya kan bisa dilipat, jadi nggak perlu lebar banget. Dia model lipat terus begitu dalam kebuka seperti payung begitu. 15 menit nih dok ya? Ya. Insya Allah, ternyata tidak seserem yang saya bayangkan juga sih dok. Ternyata dalam 15 menit udah bisa mengganti lensanya ini dok ya. Oke siap dok. Tadi kapan harus operasi, saat visus, kemudian jenis operasi ini dokter sudah jelaskan. Kemudian dok, perawatan setelah operasi. Ini banyak juga yang bertanya, setelah ada operasi katarak apa yang harus dilakukan pasien dok? Yang jelas kalau pada saat waktu setelah operasi kan dia, waktu dioperasi pun ada lubang yang terbuka kan, sekitar 2,75 mili tadi yang saya bilang tadi. Nah itu butuh waktu untuk dia menempel. Nah makanya pada saat itu jangan sampai ada suatu infeksi yang masuk. Nah gimana caranya ya, dilindungi matanya, nggak boleh kena air dulu. Paling saya bilang 1 minggu dia nggak boleh kena air dulu, misalnya seperti kayak begitu. Tapi ya seperti kayak misalnya tidur di sisi yang sakit segala macam kayak zaman dulu kan, karena memang itu ada benangnya. Jadi kalau waktu tidur di situ ya nggak boleh gitu, karena sekarang kan nggak pakai kayak gitu loh. Nah, jadi ya, dan lubangnya kecil banget. Kelihatan nggak sih dok? Kalau habis operasi lubangnya yang habis operasi? Nggak kelihatan kalau dengan mata gini nggak kelihatan. Harus pakai slit lamp baru kelihatan gitu kan. Ya cuman ya
terkadang ada orang-orang gitu yang karena memang saya bilang bahwa itu nggak boleh bebas aja, mereka nyangkul di sawah gitu. Aduh, repot itu kan. Jadi ya jangan sampai kayak begitu. Jadi sesuai dengan usia, misalnya usia kan kadang-kadang kalau memang yang paling seringnya usianya kan 50-60 tahun ya gitu ya. Yang mencangkul ya boleh mencangkul, tapi ya jangan keras-keras banget gitu kan. Kadang-kadang ya pulang gitu naik motor sudah kan goncangan, rumahnya di mana? Oh di sana. Wah jalannya saya pikir wah hati-hati aja deh gitu kan. Yang kayak gitu. Jadi ya goncangan juga nggak berlebihan. Habis misalnya sekarang zamannya ngejimnya yang berlebihan, ngangkat-ngangkat berat ya. Ya udah gitu kan. Itu nggak boleh Janganlah, dok ya. Itu setelah perawatan dok ya, setelah operasi tadi. Berapa lama itu dok tidak boleh melakukan? Sekitar 2 minggu. Ya amannya 1 bulan ke 2 bulan. Itu aman sekali kan gitu. Nah setelah itu, you boleh ngapain aja terserah sesuai dengan usia. Karena apa? Pada prinsipnya kan begini, orang dengan katarak itu sampai sekarang itu dengan katarak dia ada keterbatasan gerak karena dia nggak bisa lihat kan. Oh iya betul dong. Nah dengan dioperasi itu kita mengembalikan kualitas hidupnya. Betul. Nah kalau udah kualitas hidupnya udah kembali tuh kita nggak boleh ini nggak boleh itu, ya buat apalah? Iya buat operasi dok ya. Iya buat apa operasi kan. Jadi kita harus mengembalikan kualitas hidup dengan sesuai dengan usianya gitu loh. Jangan sampai misalnya usianya sudah 90 tahun terus gitu dikasih operasi terus dia loncat-loncat gitu kan. Nggak nanti encok dok, nanti encok deh kalau loncat-loncat gitu dok. Aktivitas sesuai dengan usia yang saya bilang seperti itu. Ada makanan-makanan tertentu yang dihindari dok habis operasi? Enggak sih, bebas aja nggak sih. Ada ya. Kecuali pasti juga dikasih obat tetes biasanya ya. Ya obat tetes kan itu mencegah supaya tidak terjadi infeksi, misalnya antibiotika, terus kemudian kalau dia ada bengkak sedikit diberikan obat-obat anti bengkak segala macam kayak gitu. Oh ya oke, berarti nggak perlu nginap kayak operasi besar, langsung pulang dok. Kalau tidak ada nginap itu kalau misalnya dia ada background penyakitnya, misalnya dia ada kencing manis yang nggak teratur. Kadang-kadang saya ada kencing manis dok, saya nggak bisa operasi, serahkan pada dokternya. Dalam arti bahwa kencing manis itu harus dirawat dulu. Betul, ya misalnya kalau misalnya dengan dibawa pulang juga, misalnya dirawat jalan juga nggak turun-turun, rawat inapin aja dulu, ya kan. Dengan di rumah sakit bisa kita konsulkan ke dokter penyakit dalam, beresin dia punya kencing manisnya, baru kita lakukan tindakan operasi. Oh ya karena memang keparnoan pasien itu takut lukanya susah sembuh katanya kalau punya kencing manis. Ya. Makanya itu di buku-buku juga tidak pernah dituliskan angkanya di angka 200 kan 270 segala macam itu nggak pernah disebutkan. Tensi darahnya yang disebutkan. Misalnya 180 nggak boleh operasi gitu kan. Nah kalau angka daripada kencing manis nggak pernah disebutkan. Dia hanya memberikan suatu pendapat info bahwa itu harus stabil. Nggak boleh ada surge, nggak boleh ada peningkatan atau penurunan pada gula darah yang tinggi gitu. Tapi so far aman dok ya, serahkanlah ke ahlinya, nanti kalau operasi juga diobservasi ketat juga selama perawatan dok. Iya harus begitu. Oke. Siap dok. Kemudian dok, sebelum ke operasi nih, kira-kira pencegahannya nih dok, kalau misalnya kan dari usia produktif 20-30 tahun sebelum lansia nanti, apakah ada hal-hal yang harus kita lakukan dok supaya mencegah terjadinya katarak dok? Ya itu jadi hindari ultraviolet ya. Mengapa dengan jeleknya ultraviolet untuk mata kita ya, kita menggunakan pelindung. Kalau misalnya di sawah segala macam kita pakai serawung ya di sini ya. Oh iya. Supaya dia punya mata itu terlindung. Terus kemudian misalnya yang lebih modern dengan menggunakan kacamata hitam supaya ultravioletnya nggak tembus ke mata kayak gitu. Berarti bukan cuma buat mode dok ya, kalau pakai kacamata keluar itu ya memang salah satunya untuk melindungi katarak ini dok ya. Ada aktivitas lain dok atau makanan-makanan tertentu yang bisa memicu terjadinya katarak ini dok? Gak ada sih ya. Gak ada ya dok ya. Obat-obatan tadi, obat-obatan. Oh iya, obat-obatan minum yang tadi jangka panjang steroid dok ya. Kalau penggunaan tetesan nih dok? Jamu-jamuan. Oh jamu-jamu juga dok ya? Jamuan makan tuh kadang-kadang dia bilang, oh saya sering makan jamu ini. Saya nggak tahu persis jamu apa ya. Iya dok. Cuman begitu dia ngomong seperti itu, saya udah tahunan makan kayak gitu. Biasanya untuk pegelinu, encok segala macam. Itu bisa ngumpul di mata tuh. Oh bukan hanya lambungnya yang luka dok ya, mata juga bisa dok ya kalau jamu-jamuan gitu dok ya. Oke, kalau selain itu dok, faktor-faktor resiko lain terkait diabetes segala macam itu memang harus dihindari dok ya? Ya diabetes itu harus dikontrol dengan baik. Karena kalau dia gula darahnya tinggi itu gulanya itu ya saya ngomong secara umum gulanya itu bisa masuk di lensanya. Oh yang jadi, mengotori tadi dok. Begitu gula darah itu tinggi akan terjadi bahwa mata itu jadi lebih kabur, lebih rabun lah ya. Karena gula itu masuk di lensanya, nanti dia bisa keluar lagi gitu. Berarti dok maksudnya tidak semua penderita kencing manis itu pasti katarak ya. Kalau dia menjaga gula darahnya juga dalam batas normal, ya bisa aja nggak katarak dok. Iya.
Oke, siap Dokter Manfred. Pembahasannya makin menarik dok, tapi Cila izin jeda iklan sebentar lagi dok. Oke, para pemirsa TV di rumah kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Manfred Himawan, spesialis mata dalam bahasan tema mengenal penyakit katarak. Oke, Dr. Manfred, ini di sesi ketiga kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta, Dok. Nanti Cila sebutkan pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan nih, Dok, dari netizen ataupun dari masyarakat awam yang ingin bertanya terkait kebenarannya nih, Dok ya. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Itu sudah disiapkan, ada properti dicabut dok, mitos dan fakta. Oke. Untuk setiap pernyataan nanti dokter acungkan yang mana fakta, yang mana mitos, kemudian alasannya dok. Oke, siap Dokter Manfred? Siap. Oke, pernyataan pertama. Sering membaca terlalu dekat menyebabkan katarak. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Mitos. Iya, kenapa tuh, Dok, mitosnya, Dok? Katarak itu terjadi karena kekeruan lensa. Oke. Nah, kalau urusan dengan membaca itu artinya ada otot mata yang bekerja. Oh. Dia mencembungkan, Dan dia menipiskan. menipiskan daripada lensanya itu. Jadi justru malah kalau memang sering membaca segala macam itu otot bekerja terus. Nah, akibatnya menjadi lebih minus dia. Oh. Nah, gitu kayak gitu. Jadi bukan jadi katarak, enggak. Karena dia kerjanya bukan di lensa tetapi di otot matanya. Nah, bahasan lanjut itu. Yang rabun dekat, rabun jauh, Dok ya. Rabun dekat, rabun jauh. Nanti lain kali kita bicara lagi mengenai siap, itu dokter. gitu. Berarti tadi kalau katarak, kalau lensanya tidak terpengaruhi, Dok ya, dengan membaca yang terlalu banyak itu, Dok. Itu yang bekerja adalah ototnya. Makanya kalau dia pakai kacamata segala macam, ya pakai kacamata kan pada saat waktu membaca lepas saja kacamatanya justru malah. Biar ototnya tidak terlalu bekerja keras, Dok ya. Iya, Oke, siap dokter. Berarti mitos. Pernyataan kedua, katarak bisa pulih dengan sendirinya. Mitos atau fakta, Dok? Bisa pulih maksudnya tanpa pengobatan, Dok? Mitos. Mitos, oke, Dok. Kenapa tuh, Dok? Karena memang kalau dia sudah menjadi katarak, itu akan berjalan terus. Karena
Kenapa tuh jadi katarak? Karena ikatan molekul di dalam lensa itu akan semakin renggang ya. Makanya nutrisi dari luar masuk ke dalam itu jadi seperti kayak tangan bersambut, itu nggak ada tangan yang nyambut ke dalam lensanya. Itu kan lensa itu kan tebel ya, dari luar dia masukin dikasih nutrisi terus kemudian masuk ke dalam, itu kan butuh molekul nyambung kan. Yang nangkep lah dok ya. Lagi. Ini Nah itu karena memang sudah terjadi suatu degenerasi di situ, maka nggak nyambung nih. Artinya terus jadi semakin buruk gitu loh. Berarti nggak mungkin sembuh dengan sendirinya dok ya? Iya. Karena ada istilah, dokter mungkin sering dengar juga, udah mateng atau belum mateng. Jadi katanya kalau kataraknya itu belum mateng, itu bisa sembuh sendiri. Tapi kalau katarak mateng yang harus ke dokter katanya gitu dok. Iya. Pernah dengar juga kan dok ya itu ya dok? Iya, nah, tetap dia bahwa memang kalau dia belum matang ya kita memang antisipasi dengan kacamata. Nggak perlu tindakan operasi. Nah kita lihat dari matang apa enggak, jadi dari itu tadi visusnya, tajam penglihatannya tadi ya kan. Nah kalau dia memang buruk ya udah kita lakukan tindakan, tapi kalau enggak ya diamin aja. Sudah macam kayak telur dok ya, setengah matang sama matang dok ya. Ini lensa nih. Iya, maksudnya itu adalah ketebalan daripada katarak itu sendiri gitu loh, bukan masalah matangnya. Kalau bisa bilang kalau matang jadi busuk dong. Iya. Karena pasiennya juga gitu kan dok. Kalau lensanya udah mateng, baru katanya mau berobat ke dokter. Kalau masih setengah mateng, masih bisa katanya diobatin sendiri di rumah. Ditahan diberikan nutrisi yang lebih gitu ya, boleh lah gitu. Ternyata itu mitos ya pemirsa ya, berarti memang harus dilakukan konsultasi lebih lanjut dok ya. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Katarak hanya menyerang orang tua, mitos atau fakta dok? Fakta sih. Fakta, oke. Hanya kan ada yang dari kecil juga sudah katarak. Oh, yang tadi kongenital tuh dok ya. Tadi sudah bisa katarak. Jadi di usia pun yang baru lahir pun ada katarak gitu loh. Jadi memang ada yang, tapi kebanyakan populasi sekitar jadi usia 50 tahun ke atas 3% itu sudah kena katarak gitu loh. Nah, diperparah dengan penyakit di belakang itu. Oh, yang tadi kencing manis segala macam tuh dok. Iya, makanya terlihatnya yang terjaring adalah di usia tua. Karena sudah mengganggu banget biasanya baru datang dok. Kalau masih dikit-dikitnya nggak mau datang biasanya. Kalau usia kayak Cila nih dok, 20-30 tahunan? Belum lah. Belum ya. Aman dari dok ya, aman dari katarak. Tapi kalau kayak yang rambut jauhnya kayaknya ya, bisa. Kalau rambut jauh mah bisa. Nanti dilasik aja. Oke. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Katarak dapat menyebar dari satu mata ke mata lainnya. Mitos atau fakta dok? Fakta sih. Oke. Maksudnya kalau menyebar itu artinya gini. Dia ada dua mata ya. Oke dok. Pada usia 50 dengan keadaan seperti itu, mata kanan udah mulai ada katarak, kiri juga udah mulai ada katarak. Jadi seimbang mirip-mirip aja gitu loh. Jadi bukan artinya bukan menyebar, tapi memang lebih dulu mana nih yang lebih buruk gitu ya. Misalnya yang kanan dulu, nanti nggak berapa lama menyusul yang kiri gitu loh. Bukan gitu, artinya seperti kayak sakit mata gitu tiba-tiba yang bisa nular ke sebelahnya atau ngelihat bisa ketularan gitu. Bukan seperti itu, tapi memang sudah mulai ada pendekatan antara kanan dan kiri, udah mulai ada buruk-buruk sedikit gitu loh. Tapi lebih duluan mana nih? Bisa yang kanan dulu, terus kemudian yang kiri, atau yang kiri dulu, atau kemudian ke kanan gitu. Tapi bukan menular ya, bukan. Berarti memang kondisi lensa kiri atau kanan sebenarnya sama dok ya? Mirip-mirip aja. Kalau dia memang di usia gitu. Kecuali kalau memang ada riwayat misalnya terbentur, yang kanan dulu misalnya kebentur, ya udah yang kirinya masih bagus, yang kanan kebentur ya udah katarak gitu. Akhirnya beda. Tapi kalau tadi proses degenerasi, logikanya kiri kanan sebenarnya mirip-mirip aja. Hampir mirip dok. Cuma tadi di luar mana yang mateng tadi itu dok ya. Oke. Tapi bukan menular dok ya. Bukan menular. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Katarak bisa dicegah dengan obat tetes mata. Mitos atau fakta dok? Fakta, oke nah, dok. Dengan dia katarak itu belum 100% menutup. Oke dok. Kita akan berikan dia kacamata ya supaya dia maju penglihatannya. Nah, kita bisa tahan itu dengan menggunakan nutrisi ya. Zaman sekarang kan banyak sekali yang disebut sebagai apa sih namanya tuh, oksidan. Antioksidan. Nah, kita makannya antioksidan supaya katarak itu tidak cepat berjalan. Jadi kita menahan itu sebenarnya. Katarak itu tidak begitu cepat terjadi. Nah, tentunya kalau memang ada background penyakitnya, memang ada kencing manis segala macam, ya kita tahan kencing manis supaya jangan sampai dia
tidak terkontrol sehingga menyerang lensanya. Gitu. Jadi ya kita harus menjaga kesehatan kita lah supaya memang organ tubuh kita dalam kondisi yang optimum gitu loh. Oke dok, berarti memang ada posisinya dok ya, obat tetes mata itu bisa membantu mencegah perburukan dari ada obat-obat tentu yang bisa memang dipakai untuk itu. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, operasi katarak berbahaya dan pemulihannya berbulan-bulan, mitos atau fakta dok? Mitos. Itu untuk zaman sekarang ya. Iya, oke dok. Kalau zaman dulu karena memang kan lukanya itu besar. Kalau zaman dulu tuh mukanya besar, terus kemudian mesti dijahit dengan benang yang begitu tipis. Nggak boleh batuk, nggak boleh ngejan. Betul, kalau dia batuk dan mengejan, ya jebol lah gitu kan ya. Ini sekarang ini dengan menggunakan mesin yang teknologinya baru, itu lukanya kecil sekali. Dan justru malah kalau dia itu mengejan segala macam malah bagus karena dia seperti kayak pentil ya. Jadi ngembang jadi gitu dok ya. Iya, semakin dia diberikan tekanan di dalam, itu lukanya semakin tercap gitu loh. Jadi iya, macam tubles dok kalau betul, tubles itu. Jadi dia, nah kalau misalnya batuk segala macam ya jangan terlalu kuat-kuat batuknya, mau sampai pembuluh darahnya pecah segala macam, ceritanya beda gitu kan. Iya, batuk biasa aja, normal aja, nggak usah ditahan juga. Karena dengan batuk ditahan itu sampai ke perut, itu bahaya juga. Iya benar-benar. Saya pernah ngalamin itu dok, dibilang nggak boleh. Aduh gimana caranya? Lepas aja nggak apa-apa gitu. Oke, siap dok. Berarti itu penyembuhannya juga cepet loh ya penyembuhannya nih. Oh iya dok. Aku dalam waktu 2 minggu itu udah ketutup kok gitu. Iya itu dok. Identiknya kan itu saya bilang tadi dok, diperban berbulan-bulan karena katarak. Sekarang enggak dok ya. Nah, diperban juga tuh juga ada efeknya loh. Kalau perban itu kadang-kadang pasien itu tidak tahan dengan kainnya. Oke. Jadi di sekeliling itu jadi gatel. Iritasi jadi dok ya. Betul. Kain perban itu juga nggak terlalu bagus. Iya. Terus kalau yang make juga nggak bersih kan dok, biasa perbannya udah sampai kuning banget atau apa nggak diganti. Aduh bahaya juga dok ya. Berarti tadi mitos dok ya. Sekarang udah enak ya, operasinya cepet, penyembuhannya juga cepet dok ya. Oke siap dok. Pernyataan selanjutnya dok, katarak dapat muncul kembali setelah operasi, mitos atau fakta dok? Mitos, oke. Gimana dok? Karena kalau dibilang katarak katarak ini kan lensa ini yang sudah diambil. Nah, gimana dia bisa jadi katarak lagi kan lensanya sudah diganti. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya bukan katarak ulang. Tadi kan waktu dioperasi rumah daripada lensanya ini ditinggal. Nah, selaput ini yang bisa timbul lagi selaputnya. Itu bisa menutupi karena manusia kan hidup. Sel-sel dalam tubuh kita tuh selama kita hidup itu tetap berkembang. Jadi bisa terjadi bahwa ada pertumbuhan sel itu di sini yang menutupi bagian belakang itu. Tapi yang lensa yang baru yang tadi mengganti yang operasi awal itu nggak akan, bukan menjadi faktor resiko munculnya katarak kembali kan dok ya? Bukan. Tapi ya ada beberapa merek, ada beberapa lensa juga yang nggak begitu bagus juga, bisa kadang-kadang menjadi keruh, ya itu tinggal kita ganti aja sebenarnya. Cuman yang menyebabkan terjadinya itu adalah belakang ini. Itu tinggal di laser aja kalau kita punya lasernya. Jadi maksudnya kalau misalnya nanti kataraknya terulang kembali itu dievaluasi lagi tadi, bisa penggunaan laser, nggak langsung operasi lagi kan dok? Bukan dioperasi. Nanti takut lagi gitu. Dok, operasi berkali-kali. Udah dioperasi terus timbul katarak lagi. Jadi yang maksudnya katarak kan lensanya ini sudah diambil, jadi nggak mungkin ada katarak lagi. Yang problemnya adalah di bagian yang lainnya. Siap dokter. Berarti ini adalah mitos dok ya. Oke dok, pernyataan selanjutnya. Penglihatan kabur adalah satu-satunya gejala katarak, mitos atau fakta dok? Fakta juga deh. Fakta. Nah, bukan satu-satunya tapi kan, nah dia ada memang kabur itu dengan dilakukan koreksi semaksimal mungkin, tetap dia rabun. Nah itu memang salah satu gejala daripada katarak. Nah, tapi selain gejala itu juga ada yang disebut sebagai tadi begitu ngelihat sinar tuh ada seperti kayak ada kabur lah gitu. Kelambu apa, ada tirai. Ada tirai begitu. Nah tirai itu akan selalu timbul bila kalau kita lihat sinar, dan sinar itu pecah jadinya. Nah itu salah satu gangguan daripada katarak. Katarak gejalanya dok ya. Berarti tadi kayak dokter bilang di gelap biasa aja, tapi pas keluar itu langsung kayak berselaput, bertirai gitu penglihatannya dok. Seperti kayak pakai kacamata lama, misalnya kacamata lama udah jelek dia punya. Dok. Kan kita lihat itu kan juga nggak enak tuh pecah-pecah begitu. Ini gejalanya seperti itu dok ya. Oke, siap dok. Pernyataan selanjutnya dok. Katarak dapat dengan mudah terlihat di mata, mitos atau fakta dok? Fakta.
Nah, jenis-jenis katarak itu ada bermacam-macam. Oke, Dok. Ada yang modelnya itu putih seperti kayak begitu. Nah, itu putih itu kalau kita sinari di sinar yang terang itu kelihatan dia punya putih itu. Nah, itu jenis katarak yang disebut sebagai katarak kortikal yang korteks. Tapi ada beberapa katarak memang nggak bisa kelihatan, dia gelap begitu aja. Karena yang model nuklear itu coklat itu nggak kelihatan dari luar. Nah, tiba-tiba dia lihat aja merasanya, oh kok saya nggak lihat ya gitu. Nah, itu kita bisa lihat dengan menggunakan alat ophthalmoscope. Refleks fundusnya kita lihat, ada nggak pancaran refleks fundus dari belakang gitu. Jadi refleks dari ini, kita sinari dari sini kan, tembus ke belakang, ini keluar nggak memancar. Nah, kalau dia memancar keluar, berarti ini tidak terlalu gelap. Tapi kalau dia tidak ada pancaran itu udah gelap, udah katarak, udah keruh banget itu, nggak bisa tembus berarti kan. Ya, saya beberapa pasien di praktek, kalau Cila Center gitu kelihatan memang ada putih-putih gitu. Itu jelas banget itu katarak. Itu katarak kortikal ya, Dok ya. Oke, siap dokter. Selanjutnya, Dok. Dibutuhkan pemakaian kacamata setelah operasi katarak, mitos atau fakta, Dok? Fakta, oke, Dok. Nah, tadi kita bicara masalah lensanya yang ditanam. Nah, lensa ditanam itu ada berbagai macam jenis. Nah, ada yang memang dia memfokuskan pada jarak jauh saja. Artinya untuk jarak dekat kita masih pakai kacamata. Jadi itu yang disebut sebagai single focus. Nah, lensanya ini bisa diganti dengan berbagai macam lensa. Ada berbagai macam, ada yang single focus, ada yang multifokus, ada yang EDOF, segala macam. Jadi bentuknya itu bermacam-macam gitu loh. Nah, itu juga dengan harga yang juga bermacam-macam juga. Iya, benar, Dok. Kalau yang single mah yang paling standar, Dok ya. Kalau yang udah macam-macam efeknya tuh lebih tinggi biasanya. Makanya kita memberikan dengan syarat-syarat tertentu ya, kita berikan lensanya seperti ini, apakah pasiennya membutuhkan seperti apa. Jadi bisa di custom sebenarnya. Tergantung kebutuhan pasien, Dok ya. Iya. Oke, siap. Tapi yang ini memang fakta, Dok ya, dibutuhkan pemakaian kacamata tadi, Dok ya. Iya, dibutuhkan pemakaian kacamata dengan lensa yang ditanam itu single focus. Udah pasti pakai kacamata dekat. Siap dokter. Dok, ini sudah habis pernyataannya, Dok, yang mau dikonfirmasi. Kita juga sudah tak terasa sudah 1 jam, Dok, kita berbincang dengan rasa, Dok ya. Dokter, ini sudah masuk bagian closing. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Manfred untuk memberikan closing statement terkait tema kita pagi ini, mengenal penyakit katarak. Silahkan, Dok. Ya. Selamat pagi semuanya. Ini memang katarak ini merupakan penyakit mata yang besar, dia punya populasinya. Maka katarak itu juga bisa dicegah ya dengan nutrisi yang bagus, terus kemudian melindungi mata dengan menggunakan kacamata hitam ya, ultraviolet segala macam dicegah, dan tentunya penyakit-penyakit yang bisa membuat mata ini semakin cepat buram atau katarak itu semakin cepat ada, seperti kayak hipertensi, dan kemudian juga ada kencing manis, itu juga harus dikelola dengan baik. Maka sebelum dia terjadi suatu gangguan itu, bila ada penyakit-penyakit itu, datanglah ke institusi kesehatan yang memang berkenan bagi semuanya. Sekarang juga ada BPJS juga kan, tetap masih bahwa itu bisa dipergunakan ya kan untuk screening, untuk kontrol mata segala macam gitu. Kalau memang ada dana lebih ya lebih bagus gitu kan menggunakan pemasangan. Karena memang alat-alat dari mata ini sudah cukup canggih sekarang. Apalagi yang kita punya rumah sakit mata yang di provinsi juga kan, di SMC juga ada. Terus tempat praktek nanti kita bisa bicara kemana arah daripada pemeriksaan mata itu sebenarnya gitu kan. Yang penting adalah dicegah supaya tidak terjadi suatu katarak itu. Pencegahan akan lebih baik dibandingkan mengobati gitu kan. Benar-benar. Dan hati-hati juga dengan kalau disebut dengan katarak. Karena katarak itu tidak harus dilakukan tindakan operasi. Semuanya itu tidak perlu. Tapi kalau katarak sudah mengganggu penglihatan, baru kita tindaki operasi. Karena yang menggunakan operasi itu adalah the last choice ya. Merupakan suatu pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita bisa berikan dia pengobatan yang bagus, menghindari segala macam, itu akan lebih baik. Itu pesan saya. Siap Dr. Manfred. Terima kasih banyak, Dok, atas penjelasan yang luar biasa ini, Dok, terkait mata. Mungkin kalau ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dr. Manfred, dokter prakteknya di mana aja, Dok? Saya pagi di Rumah Sakit SMC di Kadri Uning, terus kemudian
di rumah sakit mata yang di tuh, M Yamin itu, terus kemudian ya praktek pribadi yang di Apotek Kimia Farma dengan istri saya. Ya, yang di mana dok? Di sama Jalan di Ponorogo. Oh di Ponorogo, iya. Salam dok ya buat Dokter Agnes dok. Hari ini dia ulang tahun loh. Oh selamat ulang tahun Dokter Agnes. Iya. Semoga panjang umur ya dok. Oke dok. Terima kasih banyak sekali lagi nih dok atas waktunya berkenan untuk hadir di ruang kesehatan TVRI dok. Oke dokter. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jumpa lagi di program Ruang Kesehatan berikutnya. Pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah mata adalah jendela dunia. Jaga kesehatan mata Anda dengan makan makanan yang sehat, hindari merokok, lakukan deteksi dini penglihatan secara teratur, dan konsultasikan lebih lanjut jika mengalami gangguan penglihatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di program Ruang Kesehatan selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.